Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Dan sebelum kita belajar kembali bincang-bincang kita dengan kedua narasumber kita, saya akan menginformasikan hasil Hitung Cepat Pilkada versi SCBRC. Untuk di Sulawesi Selatan itu pasangan nomor urut 3, Nurdin Abdullah dengan persentase 42,87%. Dengan suara yang masuk sudah 94%. Di Sumatera Utara pasangan Eramas, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa unggul di 54,94% dan suara yang masuk sudah 94,33%. Dan pasangan Jarod Sihar di angka 41,06%. Dan di Jawa Barat pasangan Ridwan Kamil masih konsisten di 32,16%. Dari suara yang masuk 97,75%, namun disusul oleh pasangan Asik dan juga pasangan Duo DM. Dan selanjutnya di Jawa Tengah pasangan nomor urut 1 Ganjar Pranowo di 58,57% dengan suara yang masuk 99,33%. Sedangkan Sudirman Said di 41,43%. Kemudian kita bergeser ke Jawa Timur. Jawa Timur itu pasangan Khofifah 52,37%. Suara yang masuk sudah 97,75%. Dan pesaingnya nomor urut 2 47,63%. Kita kembali ke Bang Said Salahuddin. Ya. Bahwa ini tidak jauh dari politik identitas. Sebagian orang mengatakan hal-hal yang berbau agama, pesan-pesan agama, nasihat agama dianggap sebagai isu sara dan diskriminatif. Gimana Bang Said menanggapinya? Iya, menyampaikan pesan-pesan agama, apalagi itu sesuatu yang disarankan, kan ibadah. Oke. Apakah kita mau mengatakan ketika orang menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab sucinya, mau agama apapun gitu ya, harus kita katakan sebagai diskriminasi? Dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan harus kita kalahkan dengan demokrasi? Itu menurut saya nggak masuk akal gitu. Nah, oleh sebab itu, yang kita sebenarnya harus membuat batasan. Saya setuju bahwa kita perlu membatasi persoalan sara, ya kan, di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pilkada. Saya setuju. Nah, tetapi batasannya di mana? Nah, batasan yang sudah dibuat hari ini di undang-undang adalah pada nomenklatur menghina. Kalau dia menghina, itu masuk dia dalam delik pidana juga. Tetapi kalau dia tidak kategori menghina, dia hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab sucinya, dikaitkan dengan persoalan politik, gitu kan? Nggak ada yang salah di situ. Jadi kalau orang mau bicara tentang kesukuan, misalnya gitu, kesukuan, sepanjang memang daerah itu menginginkan bahwa harus suku dari daerahnya, harus putra daerah seperti di Papua, boleh. Dan undang-undang memperbolehkan, presiden memperbolehkan, DPR memperbolehkan, jadi undang-undang. Gitu. Kita mau bicara lagi soal apa namanya agama, gitu. Bahwa di agama harus memimpin, saya nggak tahu agama yang lain, tapi dalam agama yang saya anut, dalam Islam misalnya, harus pilih pemimpin Muslim, umpama begitu ya. Betapapun ada juga yang berpandangan berbeda soal itu dengan ayat yang digunakan, boleh saja. Tetapi kan pemilih tidak dipaksa untuk ikut dengan apa yang dikampanyekan atau diinformasikan. Gitu. Jadi pemilih tergantung pemilihnya mau ikut atau tidak ikut. Dia mau, saya nggak percaya itu, saya punya dalil yang lain misalnya, silakan, gitu loh. Tetapi sepanjang tidak ada pemaksaan di situ, sepanjang tidak ada penghinaan di situ, nggak ada masalah, gitu loh. Karena kalau tidak, kita akan kacau pola berpikir kita bahwa demokrasi lebih penting dari agama. Itu repot. Baik, Mas Said. Bang Hadi, mau menanggapi? Iya, saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa tidak bisa dilarang itu mengatakan begitu ya. Yang saya bicarakan tentang etika. Anda ingin sebuah politik yang baik, sebuah demokrasi yang baik, sebuah negara kesatuan persatuan yang baik atau enggak? Ya kalau misalnya Papua menerapkan aturan itu, ya buat saya secara pribadi saya akan katakan itu salah. Bayangkan kalau repot dong kalau orang Papua dibilang nggak beretika. Bahaya juga itu. Anda jangan manas-manasin ya. Jangan manas-manasin. Silakan. Bisa begitu kan. Kalau saya mengatakan sesuatu kemudian saya harus dipotong-potong, kan susah juga ya. Silakan. Jadi gini, bayangkan kalau nantinya saya orang Sumatera Barat mengatakan di Sumatera Barat hanya boleh orang Sumatera Barat yang jadi pemimpin, di Sumatera Utara melakukan hal yang sama. Atau di Jogja misalnya bikin aturan tentang yang boleh punya tanah hanya tidak boleh Tionghoa. Itu semua menurut saya adalah peninggalan masa lalu yang harus segera kita hilangkan. Kita harus bangun sebuah Indonesia yang lebih satu kan. Begitu juga dengan hal agama ya. Kita harus juga lebih fair melihat bahwa jangan
Kalau Anda mau bicarakan itu di ruang-ruang pengajian gitu ya, di pelajaran-pelajaran agama, dan Anda terbuka bagi perdebatan terhadap orang-orang yang membantah itu dan mengatakan bahwa enggak, ayat itu bunyinya enggak seperti itu. Itu lakukanlah di ruang-ruang, bukan ruang-ruang publik, ruang-ruang tertutup saja. Bukankah ruang pengajian juga ruang publik? Ya, tapi kan itu tidak keluar kan, artinya dia tidak ada perdebatan di situ juga ya. Tapi menurut saya adalah kita harus bedakan antara ketika kita pasang spanduk yang mengatakan bahwa jangan pilih orang kafir gitu ya. Dan ternyata kafir yang dimaksud di sana adalah semua non-muslim adalah kafir. Itu menyakiti hati orang, membuat orang saling curiga dan merasa bahwa kita nggak bersaudara ya. Saya itu kan bukan sesama orang Indonesia dengan Anda. Saya nggak boleh jadi lurah di sini. Saya nggak boleh jadi wali kota dan seterusnya. Kita ingin Indonesia yang lebih baik menurut saya. Kalau kita ingin Indonesia yang lebih baik, ya kita bangun peradaban yang lebih baik. Aturan-aturan semacam itu menurut saya adalah aturan-aturan yang sisa dari peradaban masa lalu ya, tapi itu pendapat saya ya. Tapi kalau buat saya sih sebaiknya memang ke depan kita jangan, misalnya aturan tentang perempuan nggak boleh jadi pemimpin gitu ya, atau apapun, etnik tertentu nggak boleh memimpin, ras tertentu nggak boleh memimpin, agama tertentu nggak boleh memimpin, itu jangan digunakan dalam kampanye ya. Itu biarkan aja itu beradanya di wilayah-wilayah yang lebih terbatas. Karena Indonesia sudah memutuskan kita bukan negara agama, kita sebuah negara yang menghargai agama. Saya juga seorang muslim, saya juga sholat, saya juga melakukan semua ritual yang diwajibkan. Tapi pada saat yang sama saya juga harus menghargai bahwa kita ini tidak hidup di sebuah negara yang mengatasnamakan agama. Nah, karena itulah kita barangkali, lagi-lagi saya ulang, saya bahagia bahwa tidak terjadi ya ada konflik antar agama ya, atau kampanye. Jakarta itu kan sampai Anda nggak boleh mensolatkan. Isu yang beredar. Enggak, itu bukan isu, itu jelas kan ada dilarang mensolatkan seorang even muslim yang membela penista agama, itu nggak boleh disolatkan. Itu kan serem betul waktu itu ya. Ini kan nggak terjadi sekarang ya. Kita harus berbahagia bahwa itu tidak terjadi. Tapi kalau Anda tanya kenapa ada penjelasannya, misalnya terjadi jarak antara Jarot dan Pak Edi itu sangat jauh, itu sangat mungkin itu terjadi karena adanya politik identitas. Itu putra daerah dan satu lagi agama. Itu bisa saja begitu. Lagi-lagi ini penjelasan di depan meja ini. Baik, Bang Adi Armando. Ya pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018.